Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ratnasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan menjelaskan materi tentang stres dan konflik kerja. Poin yang akan saya bahas dalam materi stres dan konflik kerja yaitu yang pertama, pengertian stres dan stres kerja. Kedua, cara mengatasi stres. Ketiga, cara yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi. Keempat, pengertian konflik. Kelima, perbedaan antara konflik dan persaingan. Keenam, akibat yang dihasilkan konflik. Dan yang terakhir, ketujuh, cara untuk mendeteksi konflik. Pengertian stres dan stres kerja. Pengertian stres sendiri yaitu stres sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Dan pengertian stres kerja. Menurut Mangkunegara, stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Pendapat ini didukung oleh Bird dan Human dalam Luntas 2006 yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya serta dikarakteristikan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Mengatasi stres. Cara mengatasi stres. Ada dua pendekatan untuk mengatasi stres. Yang pertama, pendekatan individual. Yang kedua, pendekatan organisasional. Pertama, pendekatan individual, yaitu seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup relatif yaitu mengelola waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Sedangkan pendekatan organisasional yaitu beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen. Sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawan adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, desain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi yaitu pertama, meningkatkan komunikasi, kedua, sistem penilaian prestasi dan sistem ganjaran yang efektif, ketiga, meningkatnya partisipasi, keempat, memperkaya tugas, dan yang terakhir, kelima, mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan pekerjaan. Konflik yaitu ketidaksetujuan antara dua orang atau lebih anggota organisasi atau kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama dan atau karena mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi berbeda.
Pendapat tentang konflik sendiri ada 3. Yang pertama, konflik tidak diinginkan. Kedua, konflik dapat memberikan manfaat. Dan yang terakhir, ketiga, konflik tak bisa dihindarkan. Perbedaan konflik dan persaingan. Konflik yaitu merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi bila tidak diselesaikan. Sedangkan persaingan adalah kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Akibat yang dihasilkan konflik. Pertama, timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Kedua, munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang konflik. Ketiga, adanya gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi atau kelompok yang mengalami konflik. Keempat, perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar dan sebaliknya perbedaan pendapat antara individu dalam masing-masing kelompok semakin mengecil. Kelima, terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang konflik. Keenam, timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Cara mendeteksi konflik. Yang pertama, membuat prosedur penyelesaian konflik. Kedua, observasi langsung di lingkungan organisasi. Ketiga, membuat kotak saran. Keempat, melaksanakan politik pintu terbuka. Kelima, mengangkat konsultan personalia dalam hal menangani masalah karyawan. Dan yang terakhir, keenam, mengangkat ombudsman. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.